Kan kita tidak diperintahkan untuk wajib menjawab setiap pertanyaan Kristen. Terima kasih Uni. Dan perlu dipahami, kalau mereka sendiri adalah umat dogmatis, kenapa kita harus takut dibilang umat dogma? Memang dogma itu memang Islam adalah umat sebuah dogma. Dogma itu kan ajaran kan? Ya. Ya udah. Lalu kenapa? Kecuali mereka ateis. Ya, ateis pun juga ada dogmanya kok. Ateis itu kan memakai pemikiran-pemikiran manusia, itu kan dogma juga itu. Kenapa kita harus khawatir dengan kata-kata dogma gitu? Dan lagi pula dogma itu artinya apa? Kenapa harus takut dengan kata-kata dogma? Itu kan kata yang tidak ada di Al-Quran gitu loh. Dalam Islam itu kita lebih menggunakan kata iman. Kita adalah umat iman ya. Oh imani ya. Mari kita cross check, iman itu maksudnya seperti apa? Imani seperti mereka yang sudah jelas ada kesalahan dalam kitabnya masih diimani? Ya enggak kan? Dalam Islam kita diperintahkan imani lalu suruh buktikan, dan walaupun banyak yang membuktikan tetap tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada antitesis Al-Quran, itu tidak ada. Jurnal yang membuat tentang kesalahan Al-Quran sebagaimana jurnal tentang kesalahan Bible itu tidak ada. Tidak pernah. Critical text itu tidak pernah dilemparkan kepada Al-Quran, tapi critical text kepada Bible itu banyak, bahkan dari kalangan mereka sendiri. Lalu itu baru dogmatis yang tidak udah tahu salah tapi masih aja diimani. Nggak penting, pokoknya gue beriman deh. Beda dong. Ya, dalam Al-Quran tidak ada dalil yang mengatakan bahwa pemisahan malaikat kemudian itu nggak ada. Cuma penjelasannya adalah dari riwayat hadis, bagaimana para ulama mendapatkan info dari Rasulullah SAW begitu. Makasih Uni. Dan lagi pula begini ya, kamu tahu nggak ada istilah munasabah dalam ulumul Quran? Munasabah itu tafsir ayat dengan ayat. Kan saya sudah bilang tadi, dalam satu ayat dikatakan tidaklah Allah itu memberikan wahyu kepada para nabi melalui perantara. Itu mentafsir ayat yang kamu baca itu. Artinya ketika kita baca satu ayat maka dipertegas di ayat lainnya. Itu namanya adalah teori munasabah. Mentafsir ayat satu dengan ayat lain, menjelaskan ayat satu dengan ayat lain, gitu. Itu namanya munasabah. Itu termasuk dalam metode mentafsir Al-Quranul Karim. Begitu. Jadi ketika kita, kenapa ya kok bisa seperti ini? Maka ada di ayat lain penjelasannya. Ini ada satu lagi aku mau nanya Uni. Kan di Alkitab itu ada di Matius 24:36 yang artinya yang berbunyi, tidak ada yang tahu hari itu kecuali Bapa itu sendiri, anak pun tidak tahu. Nah, sedangkan di Yohanes 10 ayat 30 kan dinyatakan kalau aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau aku dan Bapa adalah satu, kenapa di Matius 24:36 mengatakan kalau anak tidak tahu? Gitu. Ya ada dua kemungkinan. Yang pertama dia tahu tapi nggak mau kasih tahu, pura-pura nggak tahu. Yang kedua dia betul-betul nggak tahu sama sekali. Cuma dua kemungkinan. Sama orang Kristen penjelasan panjang banget, mulai dari pernikahan, iya. Gitu. Ya ada dua kemungkinan, dia benar-benar tahu tapi nggak mau ngasih tahu, atau dia benar-benar nggak tahu. Ya itu aja. Tuh mungkin Bang Putra mau jawab tuh tentang surah Al-Baqarah ayat ke-30 itu ya. 34. Ya, Assalamualaikum Bang Putra Adi Surjo. Ingin membantu menjawab pertanyaan saudara kita, silakan. Enggak, aku keislamanku masih lemah, mau nanya nih. Salah satu boleh ya nih nanya ya? Ya kalau nanya Islam jangan ke saya lah, saya juga pelajar. Tanya sama Ustaz Wafi, Bang Ali. Hal-hal yang berhubungan kadang dalam perdebatan Islam Kristen akhirnya. Syubhat. Kalau syubhat nggak apa-apa. Syubhat apa misalnya? Contoh kayak itu tadi syubhat tentang kenapa yang diperintahkan hanya malaikat tapi iblis kok malah disalahkan, kan begitu. Maka para ulama mengatakan bahwa sebenarnya sifat dari Azazil itu sendiri juga sama seperti malaikat yang mana patuh dan tunduk kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Syubhat. Ini lebih ke ini sih, perdebatan yang kemudian seakan-akan menjadi satu legitimasi begitu antara kedua belah pihak. Ya. Ini terkait tentang
yang dikorbankan ini nih antara Ishak sama Ismail ini? Sebenarnya kan Al-Quran tidak menyebutkan jelas Bang siapa yang dikurbankan. Cuman kalau di Al-Quran kan ada ayat yang mengatakan begini, Abraham diberikan kabar gembira setelah dia mengorbankan itu dengan kelahiran Ishak. Nah Ishaknya jelas disebut. Maka kalau kita baca ayat itu, kita akan merujuk kepada Ismail yang dikurbankan. Jadi zaman dahulu kala itu, tafsir awal-awal itu ada dua tafsir para ulama. Ada ulama yang mentafsir bahwa itu Ishak, ada ulama yang mentafsir itu Ismail. Nah, ternyata ulama yang paling tua itu justru mengarah kepada Ismail. Kemudian ada Abang kalau lihat itu coba cross check YouTube-nya Profesor Manahem Ali, judulnya Ismail atau Ishakkah yang dikurbankan, atau dia menjelaskan tentang pendapat Gus Baha tentang Ishak atau Ismail, ya kan? Coba lihat di situ. Nah kalau kita lihat dalam Bible sendiri itu banyak sekali kerancuan-kerancuan. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa Ismail itu berumur 16 tahun, tapi ceritanya itu rancu atau ada anakronisme. Anakronisme ini adalah kesalahan logika, kesalahan nalar yang terjadi pada kisah-kisah yang diceritakan. Ismail itu berumur 16 tahun, tapi kenapa dia diletakkan di bahu ibunya? Secara logika itu tak masuk akal pada zaman dahulu. Nah kemudian kenapa Ismail yang katanya umur 16 tahun ketika diusir oleh Sarah itu kenapa dicampakkan ke dalam semak-semak dalam kitab mereka ya? Maka itu tidak masuk akal secara sejarah gitu. Kemudian setelah Abraham mengorbankan anaknya, dia pulangnya kemana? Bukan pulang ke Hebron rumahnya Sarah, tapi dia pulang kembali ke rumahnya Hagar di Betseba. Jadi itu sebuah kerancuan-kerancuan. Itu analisis ya, kalau kita coba pakai analisis gitu. Nah boleh sih, kita dalam Islam kan tidak dijelaskan secara detail apakah Ismail atau Ishak. Dan saya pun sebenarnya tidak mau menyebutkan salah satunya. Kenapa? Saya tidak mau lancang. Hadis tentang itu pun Rasulullah tidak ada ajarkan. Karena pada akhirnya kan tidak ada satupun yang dikurbankan. Ya, maksud saya, pertanyaan saya akhirnya nih, karena di dalam Islam pun ada yang berpendapat Ismail, ada yang berpendapat Ishak. Betul. Nah, ketika dalam posisi, bahkan Umar bin Khattab kan itu Ishak kata Umar bin Khattab, orang yang bahkan kadang kata-katanya itu menjadi ayat Al-Quran kan. Nah, pertanyaan saya nih, ada nggak konsekuensi terhadap akidah keislaman kita jika kita meyakini Ishak? Semisal Enggak lah, nggak ada lah. prosesi haji, semisal korban Idul Adha, semisal. Kalau Ishak itu kan karena itu akhirnya menurunkan Isa, Yesus, kemudian Ismail kan menurunkan Muhammad. Nah, legitimasi kalau itu Ismail kan berarti afirmasi terhadap Muhammad kira-kira. Kemudian hari raya korban kan itu diambil dari peristiwa korban itu nggak sih gitu? Ini loh, kalau kurban sendiri kan kita ikuti perintah Allah. Apapun alasan dari kurban itu kita ngelakuin itu kan bukan karena apapun alasan itu, tapi karena perintah Allah kan. Apa kaitannya dengan akidah gitu loh. Gus Baha sendiri, indikasi aku dengar ya Gus Baha itu lebih besar ke Ishak, dia lebih. Gus Baha loh. Haji, ritus korban, ketika itu akhirnya kita meyakini bahwa itu Ishak gitu. Gini, kita kan berarti abang juga harus pelajari usuluddin, mana yang nanti kaitannya dengan akidah, mana kaitannya nanti dengan usul fikih, mana yang cuman cabang doang yang tidak mempengaruhi keislaman kita. Coba abang harus belajar itu juga, sama seperti saya juga lagi proses belajar. Maksudnya gini loh, kalau seandainya kita meyakini pun itu Ishak gitu kan, ada nggak kaitannya nanti dengan yang penting dalam ini kita, dalam kaidah ibadah kita, dalam ritus ibadah kita. Apa contohnya misalkannya? Haji Kan dan nggak ada, korban. kan nggak ada kan? Baik, Uni, makasih. Saya turun semangat selalu. Sama kayak gini, Allah juga tidak iya. sebutkan dengan Nabi siapa yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Di kita nggak ada ya? Nggak ada, tidak ada. Oh, terus cerita tentang si siapa yang mengkhianat tuh? Itu adalah tafsir para ulama. Bahkan ulama ada 3 tafsir. Pertama, yang ada ulama yang mengatakan Sarcis, ada yang mengatakan Simon, murid Yesus, ada yang mengatakan Judas. 3 pendapat malahan. Itu kan analisa dari para ulama. Tentang Judas juga ada di Nasrani.
Ada Yudas itu salah satu murid Yesus yang mana dicurigai oleh ya kalau aku bilang analisis lah ya, mereka menganalisis bahwa itu adalah Yudas. Tapi kalau aku tuh nggak mau nyebutin satupun nama. Kenapa? Aku nggak mau lancang. Allah nggak sebutin, Nabi nggak sebutin, lalu kenapa aku harus nyebutin, kan begitu. Tapi kalau seandainya mau diskusi temanya itu tema penyalipan, ya aku ngarahin itu sesuai kitab mereka lah. Kitab mereka yang mengarahkan ke sana, bukan Al-Quran atau hadis kita gitu loh. Literatur mereka yang mengarahkan ke sana. Karena gini, kenapa dalam kitab mereka tuh ada 2 kematian tentang Yudas. Pertama, dia mati katanya tergantung, tiba-tiba mati perutnya terburai, tertelungkup. Ada yang mengatakan dia bertaubat. Ada yang mengatakan dia mengembalikan uang itu. Ada yang mengatakan dia sudah membeli uang dengan uang menjual Yesus itu untuk beli tanah. Jadi ada kerancuan-kerancuan cerita tentang Yudas gitu loh. Kalau kita pikirkan sama kayak Paulus mengaku bertemu Yesus, ada 2 kesaksian dia. Yang satu bilang bahwa dia murid yang mengikuti dia melihat, yang satu lagi bilang nggak melihat. Jadi kan kalau ada 2 kesaksian yang kayak berbentrokan itu kan bisa jadi ceritanya itu betul-betul tidak valid. Maksudnya sesuatu yang didengarkan hanya omongan doang, isu-isu, kurang lebih seperti itu. Ya, saya beralih ke pertanyaan lain nih ya, mumpung kesempatan jarang-jarang bisa naik, cuma dengar. Saya tuh biasanya nanya-nanya loh Bang. Bukan saya yang ditanya, saya yang nanya-nanya. Dalam Islam, Maryam pasca melahirkan Isa itu masih punya, itu menikah nggak dengan Yusuf? Atau punya anak lain? Terus ada Maryam nggak ada punya suami. Karena jadi gini ya, Abang tuh kita saudara. Coba akhirnya kita menikah dengan Yusuf kalau di Bimbel kan? Coba kita pikir ya, coba kita pikir pakai logika gitu. Maryam ini apa sih keistimewaan dia sehingga dia dipilih menjadi ibunya Nabi Isa alaihissalam? Dalam Islam itu jelas keistimewaan dia. Dia tidak pernah disentuh laki-laki, dia menjaga diri, dia cuma di misbah aja doang. Bahkan makan pun diberikan oleh malaikat ya, dari Allah, melalui perantara malaikat. Nah kalau dalam Bible dia punya suami. Apa hebatnya coba Maria dalam Bible? Dia punya suami. Kemudian dia kalau perawan ya perawan juga banyak kan gitu kan. Terus kerancuannya lagi adalah dari mana bisa membuktikan bahwa dia betul-betul perawan? Kan dia punya suami kan begitu. Kalau emangnya ada saksi yang lihat dia nggak berhubungan intim dengan suaminya gitu kan? Emang dia cerita juga sama orang-orang gitu, gue nggak pernah berhubungan intim tahu dengan suami gue gitu. Kan cerita-cerita seperti itu bagaimana cara validasi bahwa dia betul-betul perawan? Nah kalau dalam Islam Allah sendiri menyatakan jangankan untuk bersuami, berlihat laki-laki aja dia nggak pernah gitu. Maksudnya dia bersentuhan dengan laki-laki aja nggak pernah gitu. Bahkan dia selalu berada di misbahnya. Nah kalau secara logika buat aku sendiri itu masuk akal bahwa Maryam ini orang yang tepat menjadi ibunya Nabi Isa, karena dia betul-betul terjaga gitu loh, betul-betul suci. Kalau Maria dalam perspektif Bible ya apa hebatnya coba? Perawan pasti ada perawan lagi kan di zaman itu. Makanya aku lebih Masya Allah, pantesan nggak mungkin Sayyidah Maryam itu punya suami gitu. Setelah melahirkan Isa, sosok Yusuf ada nggak di kita? Dalam kitabnya teman-teman Kristen itu sebelum hamil itu dia udah jadi dia istilahnya ada 2 ayat. Ini juga ada 2 ayat yang aneh nih. Satu mengatakan ketika dia sedang hamil dia sedang bertunangan. Yang satu lagi dia mau diceraikan. Identik perceraian kan sudah menikah. Jadi ada 2 ayat yang agak aneh rancu tentang kehamilan Maria dalam kitab sebelah gitu. Kalau di kita nih pasca kelahiran Isa, kisah tentang Maryam itu apa saja yang dikisahkan baik di Quran ataupun di hadis pasca kelahiran Isa? Saya kemarin sempat baca Al-Bidayah wa Nihayah, tapi saya tidak ketemu tentang cerita beliau. Belum ketemu karena saya baru di awal-awal jilid ya, karena kan ada 20 jilid juga. 23 jilid Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi saya nggak sempat baca semua gitu. Dan saya belum menemukan kisah Maryam dalam beberapa riwayat hadis setelah kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi sosok Yusuf ada kan dalam Islam kan? Kayaknya nggak ada deh. Nabi Yusuf ada, Nabi Yusuf doang. Bukan Yusuf yang tukang kayu yang nemanin Maryam. Kayaknya nggak ada, tapi nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada deh. Saya belum pernah ketemu literatur sejak berdebat 4 tahun ini bahwa ada literatur yang menunjukkan bahwa Sayyidah Maryam versi Islam itu berkenalan dengan seorang yang bernama Yusuf, tukang kayu itu. Tapi kalau Bidayah Nihayah juga kadang kan dasar tafsirnya kan dari ayat-ayat Israiliyat, ya, cerita. Tapi yang diambil dari biasanya Imam Ibnu Katsir itu ketika beliau mengambil kutipan dari Israiliyat, beliau akan tuliskan di situ.
Bahwa itu hanya metode heuristik ya, kayak mengambil beberapa komprehensif ya, mengambil dari beberapa literatur kemudian disatuin, ditulisin gitu kan. Nanti dikasih tahu tuh ke statusnya tuh gimana gitu, doif atau tidak bisa dipercaya gitu atau bagaimana begitu. Bahkan disanggah sendiri pun kadang ada. Jadi disanggah sendiri, oh bahwa ini tidak bisa diterima gitu karena statusnya begitu dan begini begitu. Kalau Injil mah lengkap, semua toko mana bohong. Ih bohong banget Ci Ucik. Mana ada lengkap Injil kamu, sedangkan kehidupan Yesus 30 tahun kurang lebih aja nggak ada. Satu. Yang kedua, kalau betul memang lengkap kitab kamu, coba tunjukin sama aku siapa nama bapaknya Paulus. Ayo, nggak tahu kan? Ah, jangan ngaku-ngaku lengkap lah, apaan sih? Malu-maluin mah. Tapi di Janganlah Islam kalian. itu setelah kelahiran Isa gitu, itu akhirnya pergi ke sebuah daerah yang hijau, kira-kira begitu kan? Itu yang kemudian tidak ada kisah sekian lama baru kembali Nah, dalam intinya keadaan aku nggak beliau sudah pernah punya ketemu mukjizat. kisah Sayyidah Maryam. Belum, nggak pernah ketemu kisah itu tuh ya itu. Karena Belum, kisah aku kalau belum. di Jawa ya, di kitab Ambio ini versi lain ya. Di Kitab apa tuh, Bang? Ambio di Jawa itu. Jadi Nabi Isa itu mengenal konsepsi tapa yang membuat beliau tiba-tiba kembali Oh, Nabi mudanya Isa. itu dalam, Ada ya, juga Nabi sih Isa. kitab yang mengatakan beliau sempat ke India itu. Iya, ke India, kemudian di India itu beliau tarung sama Haji Saka lari sampai Jawa, itulah yang melahirkan tahun Jawa di di Jawa. Nah, Nabi Isa itu mengejar Haji Saka sampai Jawa dalam bentuk elang itu kalau di kitab Jawa itu. Nah, kemudian setelah peristiwa itu beliau kembali ke Palestina dalam keadaan sudah penuh mujizat tuh, bisa nyembuhin, bisa membangkitkan orang mati dan lain-lain. Nah, proses kontemplasi atau bergurunya itu di India dan di Jawa. Kira-kira kalau kitab Iya. Jawa kayak gitu. Karena Bukan, pergi ke daerah ada yang sih satu subur, buku kan. memang. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus tuh sempat ke India lah, bla 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 lah. Cuman kalau aku tuh nggak mau ngambil yang itulah, karena itu pun juga tidak diterima kan. Maksudnya dari ranah sisi akademisnya kan tidak terlalu itu. Hanya mungkin jadi bahan ya bahan bacaan doang lah gitu. Sama kayak ini aku punya buku Sinaksarion nih tentang gereja-gereja, tentang para petinggi-petinggi gereja, tapi karena nggak ada daftar pusakanya, nggak kejelasan sumbernya nggak ada, makanya cuma sekedar bacaan doang, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah informasi valid gitu. Tentang Injil Barnabas nanti. Apalagi itu, aku mah nggak pernah bawa-bawa Injil Barnabas dalam ranah debat, karena memang itu jangankan Injil Barnabas, sedangkan ini ya William Barclay sendiri, seorang teolog Kristen sendiri menuliskan ada namanya kitab Petrus ya. Kitab Petrus ini tuh ditulis pada tahun 130 Masehi malahan. Ini berdekatan dengan Injil kanonik. Di sini dikatakan bahwa Yohanes bilang Yesus itu ketika dia disalib, dia tuh tubuh insaninya ditinggalkan sama tubuh ilahinya, ada dua Yesus. Yesus yang tubuh ilahi lagi ngobrol sama Yohanes di dekat Bukit Golgota, sebuah gua dekat Bukit Golgota. Ini kami ini di halaman ke-10. Halaman ke-10 itu ada kitab Petrus. Nah, nggak diterima sama Kristen kitab itu. Nah, tapi kita nggak boleh paksain, sama kayak kita nggak mau dong terima hadis doif kan. Mereka bawa hadis doif, kita kan nggak terima. Kalau mereka bawa hadis-hadis maudhu, kita kan nggak terima. Yang kita terima kan pasti adalah hadis yang sahih. Itu baru bisa kita diskusikan. Hadis doif pun paling kita udah itu doif, kita nggak mau bahas gitu kan. Nah sama, saya juga nggak mau, cuman informasi seperti itu ada gitu. Kita nggak bisa kasih apokrif ke mereka, karena itu sama kayak kita paksain mereka untuk terima sesuatu yang mereka kok nggak. Gue nggak percaya itu, ngapain lu paksa gue gitu. Jadi saya nggak pernah bawa Injil Barnabas, saya nggak pernah bawa Injil Maria, Filipus, Thomas. Bahkan Injil Thomas sendiri itu menurut seorang perempuan feminis ya, namanya tuh Ellen Pagel, dia lulusan Harvard loh dia, dan dia punya buku namanya tuh Beyond Belief. Di bukunya itu dia bilang Injil Thomas itulah Injil yang betul, tapi bapak-bapak gereja menggantinya dengan Injil Yohanes. Nah itu aja tuh pernyataan dari sekolah mereka aja, kita nggak boleh paksain ke mereka kan, hanya saja sekedar untuk literatur gitu, hanya untuk pengetahuan kita bahwa ternyata silang pendapat tentang hal itu ada, sebagaimana kita juga punya kan pandangan-pandangan ulama yang berbeda tentang satu hal di iman kita gitu. Kayak Ishak dengan Ismail tadi kan ada tuh, ada dua tafsir yang sudah tafsir purba lah istilahnya, dalam istilah yang paling tua gitu. Ada tafsir, aduh aku lupa namanya. Coba cross check YouTube-nya Prof Ali, beliau itu punya tafsirnya itu. Ada dua tafsir yang mengatakan, satu yang bernama Ishak, satu yang bernama Ismail. Dan itu adalah tafsiran. Ingat, tafsiran.
tafsiran. Karena tidak ada di Quran dan hadis sama sekali. Yes. Nih pertanyaan berikutnya, Mi. Saya sering ngikutin ceramahnya Romo Katolik Ibrahim Nur Sena, mungkin Uni kenal ya. Beliau dahsyat karena beliau pintar berbahasa Arab, pintar berbahasa Ibrani itu. Romo Ibrahim Nur Sena, mungkin dicek di YouTube-nya banyak sekali dan Bambang dan Nur kuat Sena. banget. Bambang Nur Sena kok Ibrahim. Nah, disitulah saya kemudian tidak mengikuti logik beliau untuk tidak mempercayai Injil Barnabas gitu. Karena beliau melakukan analisis hermeneutik, ada beberapa kata di dalam Injil Barnabas yang menunjukkan bahwa itu tidak mungkin terjadi di abad ke-1 Masehi. Misal tentang gentong air, sesuatu yang belum pernah dikenal di era itu. Artinya Injil Barnabas ditulis di era abad-abad ke-17 lah kira-kira gitu. Iya, iya gitu. Kurang lebih gitu. Dan aku juga nggak pernah mau. Aku nggak pernah ngebahas. Bahkan aku kalau punya Injil Barnabas pun aku nggak mau baca gitu. Kenapa? Ya nggak ada apa ya, ngapain gitu loh. Buat apa gitu. Sedangkan Injil Thomas yang lebih tua, Injil Filipus, Injil Maria, Injil Petrus, nah itu aja mereka tolak. Janganlah itu ya. Kadang-kadang aja aku tuh nggak mau bawa Deuterokanonika. Bahkan Deuterokanonika itu masuk dalam kanonnya orang Katolik gereja awal-awal. Lah kenapa? Kadang aku juga nggak bawa Makabe, kitab Judit. Itu aja nggak mereka terima. Padahal itu masuk dalam kanonisasinya kitabnya orang Katolik. Gitu. Kita tuh kadang-kadang ya dihadapkan dengan ini, dengan permasalahan memaksakan paradigma kayak dalam Islam tuh Tuhan tuh nggak boleh manusia loh gitu. Lalu kita paksain. Sebenarnya kalau aku diskusi dengan teman-teman Kristen itu, Bang, aku cuma pengen tahu kejujuran mereka gitu loh. Ketika mereka menyembah manusia, maksudnya menyembah Yesus, mereka mengakui nggak sih menurut mereka tuh menyembah manusia? Ternyata banyak dari mereka tuh yang nggak terima dikatakan penyembah manusia. Nah ini yang menurut aku tuh kayak gini loh. Secara nalar mereka tuh menolak sebenarnya menyembah manusia, tapi ketika kita konfirmasi Yesus itu manusia bukan, mereka tuh nggak bisa ngelak bahwa memang Yesus itu manusia. Nah jadi itu tujuan aku diskusi itu, bukan berarti kayak nggak bisa dong kalian tuh Tuhannya manusia, nggak boleh, pokoknya kalian nggak boleh Tuhannya manusia, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita, yang penting kejujuran mereka. Ketika mereka sudah mengakui saja bahwa iya kami menyembah manusia Yesus katanya, clear, aku berhenti diskusi. Atau kayak gini ya, misalnya kayak gini, mereka bilang gini, Trinitas itu gimana sih? Trinitas itu 3 pribadi, 1 hakikat. Oke, aku kasih analogi. Saya, anak saya, suami saya 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya apa? Manusia. Sama nggak kayak gitu? Oh nggak bisa katanya. Terus dia jelasin tuh. Ternyata penjelasannya itu sama persis dengan apa yang saya maksud. Sebenarnya saya mau mereka tuh jujur, karena kejujuran mereka itu tidak akan membuat umat Islam masuk Kristen. Mana ada coba umat Islam yang masuk Kristen hanya karena penjelasan dari Trinitas ataupun ketuhanan Yesus gitu, nggak akan ada. Jadi saya nggak khawatir kalau ada umat Islam yang masuk Islam kayak kita harus bentengi akidah umat Islam yuk gara-gara penjelasan. Jadi enggak. Tapi kalau yang membuat umat Islam itu menurut aku tuh goncang adalah ketika adanya tafsir ulama yang dibentrok-bentrokin. Paham nggak sih kayak Ishak sama Ismail itu? Padahal kan itu tidak ada esensinya dengan akidah. Kita terjebak di situ. Kemudian iya, ada ini apa namanya? Ternyata Al-Quran itu ada yang dirubah. Ternyata kiroat. Umat Islam awam nggak belajar kiroat karena pelajaran kiroat didapat di pondok pesantren. Nggak semua umat Islam mondok, terguncang iman. Karena pemahaman umat Islam yang awam bahwa setiap Al-Quran di seluruh dunia itu 1 huruf pun nggak ada beda. Padahal nanti membedakan huruf hamzah wasol dengan huruf alif nggak tahu. Ternyata ada bentukan huruf sodnya di atas. Mushaf Madinah beda dengan mushaf di Indonesia karena ada huruf yang menunjukkan perbedaan. Itu belum kita masuk kiroat. Nah kadang gitu 1 titik pun gak ada beda. Nah itu karena ada umat Islam itu yang gak paham bahwa istilah lajenah, cara penulisan, kemudian gaya tulisan terus dipelajari umat Islam, kiroat gitu. Kayak ada salah satu di surah Al-Baqarah tuh ya, ada kata yang menggunakan kata huwallah, ada yang tidak menggunakan kata huwa tapi langsung ke Allah. Maknanya sama, ternyata itu kiroat. Kiroat itu bersanad, bersambung, bener. Mushafnya berbeda. Lah emang ternyata Rasulullah validasi bahwa kita punya 7 kiroat gitu. Nah kadang-kadang umat Islam di situ yang saya khawatirkannya terguncangnya gitu, karena dia tidak paham lalu dengan semena-menanya bikin klaim pokoknya
coba tunjukin satu huruf saja yang berbeda antara Al-Quran di seluruh dunia, aku langsung jadi Kristen. Gitu kan. Padahal kita tuh ada istilah kiroat gitu loh. Kayak gini nih, aku kasih contoh. Nih ya, ini aku kasih contoh nih buat umat Islam ya. Nih. Ini belum masuk kiraat ya, belum masuk kiraat. Mana ini? Mana ya? Bentar. Nah, ini nih, coba nih teman-teman muslim nih. Ini kayak gini nih. Aduh, bisa nggak sih lihat? Nah, kayak gini. Nih ya, ini teman-teman muslim ya. Nggak ada satu titik pun yang berbeda. Ah, ini nih, coba lihat ini. Ini tanda huruf apa? Hamzah wasol misalkannya. Di mushaf Madinah doang yang ada gininya, di mushaf kita nggak ada. Ininya tandanya nih nggak dibikin. Nah, jadi nanti kata mereka gini tuh ada bedanya tuh, katanya satu titik aja nggak ada gitu. Ternyata ada perbedaannya, kan gitu. Nah, jadi makanya aku tuh nggak pernah khawatir tentang penjelasan kekristenan. Makanya aku tuh sekarang tuh lebih mau tuh kayak, ayo kita bahas syubhat Islam deh. Aku tuh kalau tentang penjelasan iman Kristen, aku pastikan tidak ada satupun umat Islam yang masuk Kristen hanya karena penjelasan kekristenan itu. Percaya sama aku. Kalau masalah janji-janji selamat, mas, setan juga bisa menjanjikan keselamatan. Masuklah ke tempatku, kalian pasti aman selamat. Nah, iblis juga bisa, ngapain coba. Jadi itu ya. Aku nggak dulu sempat gini aku. Kalau mereka kayak misionaris datang ke rumah-rumah, aku tuh nggak akan pernah terlalu heboh gitu. Kenapa? Aku pastikan umat Islam itu tidak akan ada gitu dijelasin Trinitas tuh langsung jadi Islam gitu, atau dijelasin bahwa Yesus adalah Tuhan tuh langsung jadi Islam gitu. Enggak, tapi aku khawatir kalau umat Islam itu yang awam tidak mengerti tentang Islam sendiri, lalu diserang dari pihak Kristen gitu loh, dengan argumennya sendiri. Contoh, nggak ada satu titik pun berubah antara mushaf satu dengan mushaf lain. Tunjukin mushaf Madinah, taunya beda Hamzah wasol dengan Hamzah yang di mushaf kita nggak ada tandanya. Langsung, oh iya ternyata ada, kan gitu. Itu sih Bang Putra. Siap clear, tetapi bahwa kita umat Islam kan tidak punya pretensi apapun untuk mengajak orang lain memeluk Islam kan. Iya. Dakwah itu kan pengertiannya internal umat Islam kan, karena pengertian maknanya luas sih kalau aku dakwah itu kan silakan gitu loh, meyakini apa yang diyakini gitu. Iya. Kita kan nggak boleh mengganggu apapun kan. Betul. Nggak, dakwah itu kan gini loh. Kalau aku sendiri aku nggak mau dibilang bahwa aku nih dakwah. Karena buat aku tuh gini loh, kayak aku sekarang ada janji sama Pak Antoni. Aku tuh excited sekali ketika ada seorang yang berilmu, gelarnya doktor, dan dia seorang pengkaji, dan dia tuh banyak tahu literatur tentang agamanya sendiri. Itu buat aku tuh ilmu ketika dia ngejelasin, oh ya Rifa, Konsili Trente itu menghasilkan keputusan begini diikuti oleh si anu, kemudian dilaksanakan tahun sekian, itu kan ilmu. Nah, aku suka itu. Oh ya, asal muasalnya muncul kata ini adalah tahun ini karena ini begini. Jadi itu doang. Tapi kalau untuk kayak lawan debat aku bakalan kuharap jadi Islam tuh kayak enggak lah gitu. Karena aku lebih berpegang kepada surah Al-Baqarah ayat ke-6 gitu. Mereka adalah orang yang menolak dan mereka tidak akan menjadi Islam gitu karena mereka menolak. Innalazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Kalau dulu iya, guru aku tuh kayak kesel aja ngejawab pertanyaan mereka awalnya aku. Aku pengen ngejawab pertanyaan mereka deh, kok pertanyaannya gitu ya. Tuhan kamu tidak maha kuasa karena Tuhan kamu tidak bisa jadi manusia. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu bisa dikatakan berkuasa ketika dia menjadi manusia? Parameternya begitu. Kan itu pertanyaan logika doang kan awalnya. Makanya aku kayak pengen ngejawab lah. Makanya aku masuk kerana debat. Ujung-ujung aku jadi belajar tentang Islam. Akhirnya kecanduan, suka, seneng. Apalagi bahas tentang teologi. Wah, keren lah. Akhirnya masuk kerana, nanti kan ujung-ujung masuk kerana filsafat, ini logika, bla bla bla. Akhirnya berkembangan gitu. Di itu aja sih, hobi aja sih. Kalau dulu mah, dulu itu iya. Sama kayak pertanyaan, apakah Tuhan yang Maha Kuasa bisa menciptakan batu yang besar sekali hingga Tuhan sendiri nggak bisa mengangkatnya? Pertanyaan paradoksok. Kakak dari mana nih?
Ih, masuk-masuk tanya-tanya kakak dari mana? Nggak salam Assalamualaikum. dulu. Mana dia? Oh, udah salam dari dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Nentian dekat dari luar ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya, Bang Putra. Kakak dari Jawa. Saya dari tadi. Ya, masa dari tadi tinggal Ya. di Pulau Jawa, Silakan Kalimantan. Asrada. Apa yang mau Asrada sampaikan? Apa yang dia kesini? Ini tentang apa dulu ini baru masuk nggak lihat nggak lihat live-nya tadi tentang bahas apa nih. Biasa sering lihat kakak cuma nongol di bawah nggak naik ke room kakak. Ada debat Tadi lagi Islam ngebahas dengan tentang Kristen, ya. 147 ilmuwan Islam yang terkemuka. Saya lagi bacain buku sambil nyatat atau yang ngeresum. temukan ini kak, temukan fungsi mata itu siapa? Oh, si Fungsi. itu siapa? Yang dari Islam, Al-Haytham Ya, ya ilmu kak? optik. Ilmu optik. Hmm. Itu orang Islam yang kembangkan pertama ya kak. Saya belum sampai ke situ. Saya baru 3 nama ini. Mulai dari Al-Khawarizmi. Tadi ada siapa namanya tuh? Al-Khawarizmi. Ada Al-Kindi, Al-Khawarizmi, kemudian ada Jabir bin Hayyan. Baru 3 itu yang saya bahas. Kalau Al-Kindi itu masalah apa kak? Al-Kindi itu banyak Salah ilmunya, satu seorang filsuf juga, kedokteran juga, filsuf, tentang ilmu ahli astronomi mantik juga. juga itu dia Al-Kindi ya. Iya. Astronom juga. Banyak berarti orang Islam yang dulu Oh, banyak, mencakup banyak. semua ilmu wah. Kedokteran Ya. juga seperti Al-Khawarizmi ya. Iya, betul. Sabit bin Qurrah. Gitu. Yang penemu ini kak, penemu pesawat terbang itu siapa? Orang Islam apa orang Kristen? Kemarin saya pernah dapat info itu, tapi saya belum baca bukunya sih. Yang tentang menemukan pesawat pertama kali, bukan pesawat sih ya, metode terbang gitu atau gimana gitulah. Saya belum baca bukunya gitu. Karena terlalu banyak yang harus saya baca. Ini aja 500 halaman. Room kakak, nih kak, room kakak nih biasa ada pertanyaan debat dengan Kristen lah. Ya, kalau ada Kristennya, kalau ada Kristennya si Kristen yang bertanya di sini. Kalau mereka nggak mau bertanya, saya yang tanya balik. Kakak, debat sama Kristen seru kak. Biasa Debatnya nggak gini kak. Biasanya kan saya bukan kami kan. Saya cuma nongol di bawah. Saya minta naik nggak kakak kasih naik. karena Ini pas kalau sepi sudah malam ini naik karena terus. enggak, room saya ini ya sebenarnya adalah membahas syubhat. Maksudnya kalau orang Kristen yang bertanya kan itu adalah syubhat yang harus kita bahas. Jadi kita tahu cara berpikir mereka tentang Islam kan. Nah terus saya juga catat setiap pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah kalau orang Islam naik ke atas, bawalah pertanyaan dari kawan-kawan kalian yang Kristen kepada kalian. Kalau contoh kayak tadi, ada nggak kira-kira kita bisa kaji bersama? Ada nggak yang mampu jawab di sini? Sama-sama kita jawab gitu. Bukan cuma saya gitu loh. Nah ini deh tentang ini kak. Ayat Al-Quran 6.660 ayat. Itu Ayatnya beda-beda. ya gini. Kadang ada orang yang bilang nggak sampai 666 ayat. Kalau yang saya temu di kitab Dalail Khairat 6.660 ayat. Yang benar itu cara kita lihat dari sudut pandangnya sampai 6.660 ayat itu gimana? Sebenarnya gini, perbedaan jumlah ayat itu kan ada ulama yang memasukkan kata Bismillah sebagai ayat atau tidak, atau para sahabat itu ketika beliau melafazkan ayat itu dia berhenti di mana, maka itu dipotong menjadi satu ayat kah, menjadi 2 ayat kah. Ada mensohnya nanti kan ada 1.000 Iya. ayat ya, kayak gitu kan. Tapi sedangkan jumlah huruf aja semua sepakat ulama itu sama. Kak, kayak saya follow Asrada dari Folder Aceh dia. ya? Dari Aceh. Siap, salam kenal Asrada. Kakak, Saya Sumatera Barat. oh Padang, udah ke Padang kak kemarin waktu 2 tahun kemarin Wah, Masya pas Allah. waktu corona. Cobalah Di saya Sumatera Barat di mana? Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Jadi udah pernah ke situ malam, waktu Ya malam udah sampai dong. ke Gadang. Oh, kirain saya yang tanya. Pernah sampai ke Bukit Tinggi jam Gadang waktu malam jam 3. Foto-foto di jam Gadang pulang terus. Aslinya Aceh ya?
Asli Aceh. Pernah ke Aceh? Siap. Oke, Asrada, terima kasih ya udah bergabung di sini. Nanti kalau ada seandainya syubhat yang didengarkan, mari kita bahas bersama-sama di sini. Oke. Makasih Asrada. Assalamualaikum. Ya.